Dari Padang ke Pariaman, singgah sebentar membeli gorengan. Selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya UNAN, tempatnya para filsuf dan seniman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sastra, salam bahasa, dan salam budaya untuk FIB lovers semuanya. Baik, kenalin, nama aku Siti Awal Syarafina. Pada pagi hari ini kita sudah ada bersama Ibu Dekan kita, Profesor Dr. Ike Revita SSM Hum CRP. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya Ibu? Boleh disapa dulu FIB lovers kita pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi FIB lovers, bertemu lagi dengan podcast FIB. Senang bertemu dengan pemirsa semuanya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, pada pagi hari ini kita memulai podcast lagi Ibu. Temanya itu ngobras, yaitu ngobrol santai mengenal lebih dekat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah, karena beberapa bulan yang lalu Ibu Ike Revita kebetulan baru dilantik Ibu sebagai dekan, ya, dan kita ingin mengenal lebih dekat, karena sebelum kita mulai ada pepatah mengatakan Ibu, tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Nah, maka dari itu kita ingin mengenal lebih dekat, mengetahui biografi, perjalanan karir hingga kebijakan yang akan Ibu terapkan dalam Fakultas Ilmu Budaya dalam 5 tahun ke depan, seperti itu Ibu. Oke, Ibu gimana kabarnya hari ini Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah sangat sehat dan harus sehat. Oke. Cuaca ini agak kurang mendukung Iya, sebelumnya, betul jadi sekali. kita harus sehat. Oleh karena itu harus selalu berbahagia. Iya, betul sekali Ibu. Nah, hari ini kita sangat semangat sekali ya Ibu, karena hari ini merupakan podcast perdana setelah dilantiknya Ibu sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya periode 2025 hingga 2030. Baik Ibu, mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, izin bertanya Ibu lahirnya di mana dan dibesarkan di mana kampung aslinya, kampung kecilnya Ibu, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Oke. Ina. Jadi Ibu baru saja merayakan tanggal kelahiran beberapa bulan yang Iya, lalu, betul. tepatnya 30 September. Jadi 52 tahun yang lalu. 52 tahun yang Jadi lalu. Ibu lahir 30 September tahun 1973 di Kota Padang Panjang. Padang Panjang, betul, kota dingin itu, kota hujan, kota Serabi Mekah juga. Iya, kalau daerah kecilnya di Padang Panjang di mana itu Ibu? Ada sebuah daerah sekitar 12 km dari kota Padang Panjang ke arah Solo, namanya itu Nagari Bunga Tanjuang. Oh, Bunga Tanjuang, Bunga iya. Tanjuang. Tapi orang taunya itu Pitalah. Pitalah dan Bunga Tanjuang itu dua nagari yang berbeda, tetapi satu pasar. Oh, iya. Jadi kalau ditanya, ini ibu orang mana? Padang Panjang. Padang Panjangnya di mana? Pitalah, begitu. Jadi itu. ibu lahir di Padang Panjang, mengisi hari-hari sampai kelas 2 SD itu di Nagari Bunga Tanjuang itu. Kemudian ibu sempat tinggal beberapa tahun di kota saljunya Sumatera Barat. Tahu nggak Vina di mana? Pasti di Alahan Panjang, Betul, di Alahan Panjang. Kemudian setelah itu ibu pindah lagi ke Pariaman Kota, menamatkan SD di Pariaman. Sempat bersekolah 1 tahun di SMP 5 Padusunan di Pariaman. Kemudian ibu pindah ke Padang dan lanjut studinya di SMP 12 Padang. SMP 12 Padang. Setelah itu SMA-nya SMA Negeri 3 Padang, dan kuliah di kampus tercinta di Fakultas Ilmu Budaya, Oke. di program studi sastra Inggris. Seperti itu. Itu tahun berapa Ibu kira-kira program sarjana Ibu di Fakultas Ilmu Budaya? Ibu itu angkatan 91. Angkatan 91. Ya, itu jadi awal-awal FIB ini. Waktu itu masih Fakultas Sastra namanya, baru pindah ke Limau Manis. Dan masa itu ya itu luar biasa pengalamannya. Benar-benar menjadi mahasiswa yang berkampus di Bukit Karamuntiang gitu. Iya. Dan ibu masuk 91, menyelesaikan studi 95, tahun 1995. Kemudian ibu sempat melanglang buana ke beberapa daerah di Pulau Jawa sana. Balik lagi ke Padang untuk kemudian menekuni dunia jurnalistik.
Jadi ibu di wisudanya tahun 1996, sebab masa itu wisudanya sekali setahun bulan April. Oh, sekali setahun Iya. awal berdirinya Iya, fakultas betul, ini. betul ya. Jadi ibu ujian komprehensifnya tahun 1995, wisuda 96, terus masuk ke dunia jurnalistik, merambah di dunia jurnalistik sampai tahun 2000. Nah, di tahun 1999 ada formasi penerimaan dosen. Alhamdulillah ibu termasuk yang beruntung. Tahun 1999 itu ibu sudah bergabung menjadi dosen di Fakultas Ilmu Budaya. Masa itu masih Fakultas Sastra. Fakultas Sastra di Unan ini. Ya, dan masih berjalan, sejalan itu perannya sebagai jurnalis. Dan di tahun 2000 kan ibu lebih memfokuskan untuk memilih menjadi dosen, tetapi yang dunia menulis tetap ibu jalankan hingga sekarang. Nah, kemudian pada tahun 2023 ibu diberi kesempatan untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada, program studi linguistik. Alhamdulillah lagi ibu bisa laju S2 langsung S3. Jadi berangkat S2-nya tahun 2023, selesai pulang membawa gelar doktor itu di awal 2008 Januari. Di 5 tahun alhamdulillah proses studi S2 dan S3 ibu jalankan. Baik. Ya, seperti itulah Vina. Oke, baik. Ya. Terima kasih Ibu. Sangat perjalanan karir dan pendidikan yang luar biasa, berpindah-pindah dari kecil Ibu, dan tentunya butuh perjuangan yang sangat ekstra menyesuaikan pindah ke berbagai tempat, hampir dijelajahi di Sumatera Barat ini Ibu. Izin Ibu, dari perjalanan pendidikan dan karir Ibu yang sangat menarik dari kecil hingga mendapatkan gelar profesor sampai sekarang ini. Pandangan Ibu terhadap keluarga Ibu seperti apa, latar belakang pendidikan yang diberikan oleh keluarga sedari kecil hingga menjadi seorang profesor seperti sekarang Ibu? Iya, terima kasih Vina. Jadi ibu itu 6 orang bersaudara. 6 orang bersaudara. 6 orang bersaudara, 3 laki-laki, 3 perempuan. Ibu anak tengah, anak nomor 4. Papa ibu tuh seorang guru. Guru, latar belakang pendidikan. Iya, kemudian mama bidan. Mama ibu bidan. Dan ketika almarhum papa ini dipromosikan menjadi kepala sekolah, itulah yang kemudian membawa ibu kenapa sampai pindah dari satu daerah ke daerah lain. Oh iya. Kemudian di dalam keluarga itu almarhum papa dan mama itu mengajarkan sistem demokrasi yang luar biasa. Jadi ibu menilai beliau itu adalah orang dulu yang berpikiran kekinian gitu. Jadi sistem parentingnya itu luar biasa. Artinya apa? Kami hidup di masa 80-an, 90-an gitu. Dengan barangkali ilmu-ilmu parenting yang khusus seperti sekarang yang gampang diperoleh oleh ibu-ibu muda gitu, di mana di media sosial banyak pendidikan-pendidikan parenting gitu. Pada masa itu tidak ada, tetapi almarhum papa dan mama itu sudah mengajarkan sistem demokrasi, di mana kami anak-anak itu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi tetap di alur yang tidak melanggar norma. Kemudian yang kedua, pendidikan beliau itu adalah kalau makan malam tuh kita selalu makan bersama. Makan bersama. Jadi kita duduk di meja makan, karena masa itu tidak ada handphone, jadi tidak ada yang sambil megang handphone. Semuanya fokus untuk saling berdiskusi, bercerita tentang hari. Betul ya. Selesai makan, kemudian kita diajarkan untuk bagaimana merapikan, meletakkan piring kotor di tempat di dapur, begitu ya. Itu adalah nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan, sebenarnya sederhana, tetapi ada nilai disiplin yang ditanamkan di situ. Jadi pertama ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat, yang kedua disiplin, yang ketiga apresiasi juga. Jadi kami itu tidak dituntut untuk menjadi juara, tetapi kami itu diajarkan bagaimana menjadi anak yang jujur, anak-anak yang memahami konsep tentang hidup, konsep tentang kejujuran. Tetapi bentuk lain dari orang tua ibu itu memotivasi dan menstimulasi adalah kalau misalkan nilainya bagus, dulu nilai ibu itu dibeli. Kalau 9 dibeli 5.000, dikasih hadiah. Jadi habis menerima rapor itu kita panen gitu. Dan alhamdulillah dari SD itu
ibu alhamdulillah selalu dapat juara gitu. Jadi pagi-pagi itu juga kita diajarkan ini Vina, tidak boleh pintu kamar itu tertutup. Pagi itu bersihkan rumah, bersihkan kamar. Harus bangun, emang harus bangun dari seperti pagi itu. Jadi diajarkan nilai-nilai kedisiplinan sudah diajarkan sehingga ini juga terbawa sampai sekarang. Iya. Seperti itu. Ya. Berarti memang tidak salah orang mengatakan kalau bagaimana kita di luar seperti begitu juga lah bekal kita dari dalam rumah seperti itu Bunda. Iya. Nah, dari berbagai latar belakang keluarga yang sangat luar biasa Bunda, apa sih pesan yang masih Bunda bawa yang masih menjadi pegangan sampai menjadi seorang dekan seperti sekarang yang tidak pernah lupa seperti itu Bunda? Iya, karena papa Bunda itu guru. Kemudian mama itu memilih untuk pensiun muda sebagai bidan karena punya anak 6 gitu. Dan satu pelajaran ini sebagai perempuan dan sudah sebagai istri bahwa mama itu tidak pernah menyesali pilihannya untuk mundur sebagai bidan. Karena bagi almarhum mama itu pengabdian kepada suami, tugas beliau sebagai ibu untuk mendidik anak-anak, dan alhamdulillah ini adalah hasil didikan dari almarhum orang tua Bunda gitu. Kemudian yang kedua, papa itu karena guru dan menjadi guru itu mungkin ada darah yang mengalir dari papa. Iya betul. Tapi Bunda nggak mau jadi guru, maksudnya guru di sekolah tetapi guru di kampus. Sebab ada motivasi yang ditanamkan oleh orang tua itu, bagaimana dari hari ke hari itu kita menjadi lebih baik tuh, Vina. Dari hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok idealnya itu lebih baik dari hari ini. Itulah sebabnya juga yang menjadi satu motivasi bagi Bunda kenapa mau jadi dosen. Kalau papa seorang guru, maka Bunda jadi dosen gitu. Dan papa tuh mengajarkan begini terkait dengan dunia pendidikan Vina, bahwa jangan pernah menghukum anak ini mahasiswa dengan nilai. Meskipun kita punya kuasa, tetapi didiklah mereka sesuai dengan kesalahan mereka. Dalam arti kata, jika ada anak-anak kita itu salah, jangan pernah menghukum dengan memberikan nilai rendah, tetapi hukumlah mereka sesuai dengan kesalahannya. Dan itu sampai sekarang Bunda tanamkan. Kalau mahasiswa melakukan kesalahan, itu Bunda tidak pernah mengancam dengan nilai, tetapi ya, Bunda, tugas kita sebagai pendidik itu kita perbaiki, kita arahkan mereka ke jalan yang lebih baik, kita tunjukkan mereka dengan sesuai dengan porsi kesalahan mereka itu. Dan untuk yang paling penting ini menjaga ibadah sholat. Sholat itu yang agama. Kalau sholat sudah benar, insya Allah benar semua. Mudah-mudahan Bunda istiqamah dengan itu. Amin, amin ya Allah. Baik, sangat luar biasa sekali dan sangat menyentuh juga kisah dan perjalanan di balik pesan-pesan mama dan papanya ibu dekan kita seperti itu. Berarti izin ibu, berarti sebelumnya cita-cita ibu memang menjadi seorang pendidik atau ada mimpi besar atau hal lainnya yang masih belum Bunda capai dalam perjalanan hidup ibu? Iya. Jadi dulu ketika masih kecil itu cita-cita anak-anak itu kan jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden, seperti itu kan. Nah, dokter adalah sebenarnya cita-cita Bunda dulu gitu. Tetapi takdir membawa lulusnya di sastra Inggris. Setelah di sastra Inggris semasa kuliah itu Bunda sudah mulai merenung sebenarnya hidup saya itu arahnya kemana. Saya itu nanti kerjanya di mana? Apakah menghadapi benda atau menghadapi orang? Berarti memang udah passion juga ya Bunda dari dalam diri untuk lebih suka berinteraksi dengan orang. Jadi ketika kuliah di tahun 2 Bunda sudah mulai mengajar di tempat-tempat kursus. Dari situ les seperti itu. Iya, betul Vina. Jadi dari situ Bunda makin menyadari bahwa passion saya itu memang menghadapi orang. Sehingga akhirnya sudah Bunda mantap memutuskan bahwa dunia saya itu adalah dunia menghadapi orang. Hingga kalau kita itu berniat, kita berdoa, diiringi dengan usaha maksimal, Allah akan penuhi permintaan kita itu. Sehingga pada tahun 1999 itulah tes, Bunda lulus jadi dosen, hingga akhirnya sampai pada posisi sekarang. Begitu Vina. Baik Bunda, terima kasih Bunda.
setelah perjalanan karir dan hidup latar belakang yang sangat-sangat menginspirasi untuk FIB Lovers semuanya, apa pesan Bunda untuk Gen Z seperti atau maba di FIB Unan untuk agar menjadi pribadi atau hidup yang lebih baik ke depannya, Bunda? Iya. Ini untuk FIB Lovers, untuk anak-anak Bunda semuanya, khususnya di FIB yang ini termasuk dalam generasi Z ya. Betul. Jadi Ananda semua kita hidup di zaman dengan akses informasi tanpa batas gitu. Tapi Ananda harus ingat bahwasanya kecepatan itu tidak selalu berarti kedalaman. Jadi teknologi kita gunakan itu untuk memperluas wawasan, bukan hanya memperluas distraksi. Jadilah Ananda itu generasi yang bukan hanya cepat scroll begitu, tetapi juga harus mampu berpikir kritis, bijak bermedia, dan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi digitalnya. Begitu, Vina. Baik, terima kasih Bunda. Pesan tadi juga sepertinya bukan untuk FIB Lovers semuanya, tapi juga untuk diri Vina pribadi, Bun, karena memang di era teknologi sekarang ini kita memang harus berpandai-pandai untuk menghadapi agar tidak terbawa arus ke negatif seperti itu, Bunda. Baik Bunda, untuk karena berhubung Ibu Dekan kita baru dilantik, apa kebijakan yang akan Bunda terapkan di FIB ini untuk 5 tahun ke depannya seperti itu? Iya, sebenarnya ada program itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang begitu ya, Vina ya. Untuk tahap awal ini pertama Bunda hanya merencanakan bagaimana menjadikan FIB ini benar-benar rumah kedua bagi kita semua. Untuk teman-teman dosen, teman-teman teknik, kemudian Ananda mahasiswa gitu. Jadi untuk semua sivitas akademika FIB menjadikan FIB ini rumah kedua. Kalau FIB sudah dijadikan rumah kedua, berarti semua anggota FIB adalah keluarga kita. Jadi sakitnya kita, sakit semua, senangnya kita itu senang semua. Kemudian tentu hal-hal terkait Tridharma perlu kita kembangkan, misalkan penguatan akademik dan kurikulum. Nah ini penting kita lakukan, apalagi sekarang yang namanya program MBKM yang sudah beralih ke kampus berdampak, kemudian kehadiran artificial intelligence gitu kan, bagaimana ini tidak bisa kita hindari, yang digitalisasi, keberlanjutan budaya lintas negara, hal-hal semacam itu tidak bisa kita hindari ya, isu-isu terkait dengan AI dan segala macam itu, termasuk pengembangan program studi baru. Saat ini kan sudah hampir merapat ini, hampir berlabuh prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Minangkabau. Kemudian kita juga mendorong pendirian prodi program doktor untuk susastra karena SDM-nya sudah memenuhi. Kemudian untuk sejarah juga gitu, termasuk pendirian prodi-prodi S1 dan S2 lainnya. Yang kedua tentu di SDM, kita perlu peningkatan kualitas SDM. Jadi kita berharap bahwa akan semakin banyaklah bertambah guru besar di FIB ini, sehingga kualitas itu bisa ditingkatkan. Kemudian internasionalisasi ini penting. Terakhir kita kan baru divisitasi nih Vina untuk 2 program studi, sastra Inggris dan sastra Minang, akreditasi internasional FIBA. Mudah-mudahan mari kita doakan bersama-sama 2 prodi itu terakreditasi internasional tanpa kondisi, sehingga bertambah 2 lagi menjadi 4 prodi kita ya terakreditasi internasional. Betul sekali, betul. Kemudian termasuk juga yang hubungan dengan penelitian dan pengabdian, kita berharap akan ada hilirisasi. Jadi hasil penelitian dan pengabdian itu tidak berujung pada lemari atau laptop masing-masing peneliti, tetapi ada hilirisasinya gitu. Dan yang paling penting tentu tata kelola dan infrastruktur. Jadi kita mencoba membangun budaya kerja kolaboratif, kemudian transparansi dan akuntabilitas itu akan kita buat lebih baik. Mudah-mudahan, mohon doanya FIB Lovers, mohon kerjasama kita semua sehingga apa yang kita rencanakan itu bisa dipenuhi dan berjalan dengan sangat baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kepada FIB Lovers semuanya kita doakan juga semoga
Fakultas Ilmu Budaya dan rencana visi misi Ibu Dekan kita yang baru dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar dan diberkahi tentunya seperti itu. Amin. Nah, baik, mungkin ini kita masuk ke sesi penutup Ibu. Apa harapan Ibu untuk Fakultas Ilmu Budaya dan mahasiswa serta sivitas akademika di Fakultas Ilmu Budaya ke depannya? Iya, karena kalau kita bicara mahasiswa, tentu kita bicara harapan dari orang tua yang menitipkan anak-anaknya kita di sini. Kalau bicara tentang teman-teman dosen dan teman-teman tendik, tentu berhubungan dengan bagaimana kita tidak hanya ke sini sekedar berinteraksi atau mencari hidup dalam tanda petik, tapi kalau bisa memang menjadikan ini sebagai lahan ladang ibadah gitu. Kedepan sebagai dekan FIB, tentu Bunda tuh berharap bahwa FIB ini dapat menjadi pusat unggulan dalam kajian humaniora yang adaptif, kritis dan berdampak. Kemudian fakultas ini tidak hanya melestarikan nilai-nilai budaya dan bahasa, tapi juga mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan lintas disiplin dan teknologi. Jadi saya pribadi, Bunda pribadi ini tentu ingin FIB itu hadir lebih dekat dengan masyarakat, kolaboratif secara global, dan menjadi rumah akademik yang ramah, inklusif, serta berdaya saing. Insya Allah mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sangat banyak harapan dan doa-doa yang semoga insya Allah terwujud untuk kemajuan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas ke depannya. Baik, FIB Lovers semuanya sudah sama-sama kita dengarkan biografi serta setitik kisah dari kehidupan latar belakang juga dari Ibu Dekan kita, Profesor Dr. Ike Revita, SSM Hum, CRP. Baik, teman-teman semuanya, dari kisah dan pesan-pesan dari keluarga Ibu Dekan kita dapat ada satu hal yang dapat saya ambil, ada beberapa yang dapat saya ambil, diantaranya itu seperti kata Ibu Dekan tadi, kami tidak dituntut untuk jadi juara, tetapi harus saling jujur dan bertanggung jawab untuk hidup. Dan yang kedua, harus jadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Bagaimana kita menjadikan hari esok lebih baik daripada hari sebelumnya, seperti itu. Baik, FIB Lovers semuanya, sampai kita pada penghujung podcast kita pada hari ini, Bunda. Mungkin kita sebelum menutup ada jargonnya, Bunda. Kalau misalnya nanti Vina bilang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa, seperti itu, Bunda. Iya, untuk kejayaan bangsa, seperti itu, Bunda. Oke, itu, Bunda. Baik, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa. Baik, saya Siti Awal Syarafina dan bersama Ibu Dekan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.